Sejak saya tahu bahwa waktu saya sangat berharga, bahwa waktu berjalan begitu cepat, usia bertambah begitu cepat, sementara begitu banyak hal yang saya harus kerjakan, saya tidak mau sembarangan membuang waktu saya untuk kumpul-kumpul dengan teman, ngobrol yang gak jelas. Saya gak mau buang waktu saya mengerjakan sesuatu yang gak ada tujuannya. Karena saya melihat bahwa waktu itu begitu berharga, saya baik-baik pakai waktu saya. Sama halnya dengan hidup ini. Kalau kita ngerti betapa berharganya hidup kita gak akan sembarangan sama hidup kita. Kita gak akan sembarangan membiarkan orang merusak hidup kita. Pilihlah orang-orang yang bisa menambah nilai Anda, bukannya orang-orang yang mengambil nilai itu dari Anda. Pilih temanmu dengan bijaksana. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tentu dalam hidup kita punya beberapa kelompok teman. Ada teman-teman yang ketika kita kumpul sama mereka, kita bisa rasa bahwa mereka menambah nilai dalam hidup kita. Kita bisa belajar sesuatu dari mereka, bahwa apa yang mereka sampaikan itu membuka cara pikir kita, membuat kita jadi mengenali potensi yang kita punya, membuat kita kuat, membuat kita bangkit, roh kita disegarkan, jiwa kita disegarkan. Tapi ada kelompok teman yang ketika kita kumpul dengan mereka, kita malah jadi lemah, kita jadi capek. Saya pernah punya teman yang setiap kali ketemu sama dia, yang saya dengar dari mulutnya hanya keluhan, dan keluhan. Tiap kali ketemu dia, rasanya capeknya luar biasa. Kita harus bijaksana memilih siapa yang ada dekat dengan kita. Siapa orang-orang di lingkaran terdekat kita. Pilihlah orang-orang yang meningkatkan nilaimu, bukannya malah yang membuat engkau kehilangan nilaimu. Kalau Anda ingin lihat seberapa Anda menghargai diri Anda, mari mulai lihat siapa orang-orang yang ada di sekitarmu hari ini. Karena orang-orang di sekitar Anda menentukan seberapa berharganya Anda melihat diri Anda sendiri. Tahukah Anda di masa ini, ketika orang mengirimkan resume atau lamaran kerja, background check itu dilakukan dengan mengintip sosial medianya. Orang-orang yang berusaha mencari tahu tentang latar belakang seseorang akan berusaha melihat Instagramnya, Facebooknya, karena konten atau caption di dalam sosial media akan menunjukkan personality kita. Cara teman-teman atau follower di sosial media kita berkomentar tentang kita akan menunjukkan siapa kita. Bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Ya, sekalipun beberapa orang hanya menayangkan, mengupload foto-foto yang kelihatan mesra, kelihatan quality time, kelihatan baik hanya untuk konsumsi publik. Tapi bagaimana Anda menceritakan tentang keluarga Anda di sosial media akan menunjukkan siapa Anda. Jangan haus penerimaan. Kadang-kadang kita harus siap kehilangan teman-teman yang membuat kita kehilangan nilai kita. Teman-teman yang gak membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kita harus siap untuk kehilangan persahabatan yang mungkin tidak bisa lagi kita pertahankan karena kita tahu nilai kita berbeda. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dengan siapa Anda duduk hari ini? Because your circle shows your value. Orang-orang yang ada di dekat Anda akan menunjukkan nilai Anda. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.